pembelaan yang menuruti hawa nafsu. Karena banyak kita temui di zaman ini orang-orang yang membela Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku membela Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di satu sisi justru mereka menghancurkan bangunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang bagaimana hendaknya seorang muslim membela Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, perintah kepada kita semua. Allah sebutkan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersama sahabatnya yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mereka melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq diliputi perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan luar biasa tidak karu-karuan. Karena apa? Keselamatan Nabi Muhammad SAW bersama tangannya. Dan kita mengetahui bersama ketika berada di gua tersebut, ketika orang-orang musyrikin sudah berada di atas Nabi SAW. Kalau seandainya Allah menghendaki, selesai sudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejadian bahwasanya Nabi Muhammad diketahui berada di dalam gua itu, halas. Tapi Allah berkehendak lain. Dan Nabi SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan gelisah, dia mengatakan kepada muslim, Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan engkau bersedih, jangan engkau gelisah, jangan engkau berpikir seolah-olah kalau seandainya orang-orang musyrikin itu melihat orang. Kalau Allah tidak berkehendak, ya kalah, tidak akan. Innallaha ma'ana, bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Allah akan menjaga mereka. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan di sisi mereka. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka pasukannya, penjaganya yang lam tarawha, engkau tidak melihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan kalimat-kalimat orang-orang kafir. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kalimat. Allah meninggikan kalimat. Allah memuliakan orang-orang yang membela agamanya. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha perkasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
sesuatu yang Allah perintahkan bagi kita untuk membela, untuk membenarkannya, untuk menjaganya. Walaupun orang-orang kufar, orang-orang musyrik, mereka tidak menyenangi, mereka tidak menyukai kalau kita membela Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya, orang-orang kufar tidak akan bersenang. Kalau antum melihat bagaimana orang-orang saudara kita kaum muslimin ketika mereka mengajak orang-orang kufar itu berdialog, maka banyak di antara mereka pertama yang mereka lontarkan apa? Hinaan. Tidak semua, tapi banyak di antara mereka melontarkan hinaan, makian, cacian. Supaya apa? Supaya orang-orang muslim sendiri merasa rendah. Tapi orang yang mengerti agamanya, orang yang membela agamanya, orang yang mengetahui bagaimana wajibnya seorang muslim membela Nabi-Nya SAW, tidak ada kalimat itu. Dan Allah sebutkan perkara ini semenjak dahulu. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan bahwasanya Nabi Isa berkata, menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yakni membenarkan apa yang telah datang kepada kalian atau di sisi kalian yang ada di dalam kitab Taurat, mubasyiran, yang akan memberikan kabar gembira bi rasulin, akan kedatangan seorang rasul utusan Allah, ya'ti min ba'di, akan datang setelahku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad nama di antara nama Nabi Muhammad SAW. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin, dan ketika datang kepada mereka keterangan ini, mereka mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir yang dan Allah menyebutkan di ayat yang lain, di banyak ayat, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Di ayat yang lain dalam surat Shaf Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Yakni perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula membela sunnahnya, ajarannya adalah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bahkan ini adalah bagian dari konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka salah satu konsekuensi seorang muslim mengatakan syahadat Muhammad Rasulullah yaitu tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib setiap muslim untuk melaksanakannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat di dalam sirah, di dalam sejarah, bagaimana orang-orang kafir Quraisy berupaya melalui lisan mereka untuk menjauhkan orang-orang dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi mengatakan saya ini adalah Nabi dan utusan Allah, maka sebutan orang-orang Quraisy
yaitu Shadiqul Amin. Muhammad orang yang paling dipercaya, penasehat ulung. Kalau musyawarah, Nabi SAW diajak. Tapi begitu Nabi SAW mengumpulkan manusia dan menyampaikan, saya adalah utusan Allah, maka mulai, ya Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kita semua di sini cuma untuk dengarkan ocehan? Dan itu terus. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW mulai menampakkan dakwahnya, ketika Nabi SAW sudah mulai mengkritik Tuhan-Tuhan mereka, bahwasanya Tuhan mereka adalah Tuhan yang tidak pantas untuk disembah, sehingga orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, tahan keponakan terus. Maka muncullah bualan-bualan orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang sihir, seorang dukun, seorang yang gila, seorang pendusta, dan lain sebagainya terus. Tapi bersamaan dengan itu, fitrahnya agama ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang benar yang tidak bisa ditolak setiap manusia. Karena disebutkan di banyak riwayat bahwasanya Abu Jahal itu sering duduk mendengarkan Nabi membaca ayat Al-Quran ketika sholat di depan Ka'bah. Maka Allah sebutkan tentang mereka di dalam surat Kahfi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Mereka berupaya untuk memalingkan manusia. Apa yang dikatakan Nabi SAW ini bohong dan lain sebagainya. Padahal ketika peristiwa Isra wa Mi'raj, ketika Nabi SAW disuruh membuktikan kalau benar engkau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebutkanlah pertanda dari Masjidil Aqsa yang kau tahu. Disebutkan satu persatu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak ada yang meleset sama sekali. Itu pun tidak membuat mereka percaya kepada Nabi SAW. Bahkan dikatakan kalau seandainya engkau Muhammad membelah bulan, mereka tidak akan beriman kepada. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir itu membuat orang-orang yang beriman merasa tidak tenang. Apa yang disebutkan oleh orang-orang kafir tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru membuat mereka semakin semakin tetap imannya mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan di antaranya di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa." Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau sebagai bahan ejekan. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhan? Wa hum bidzikrir rahmani hum kafirun,
padahal mereka adalah orang yang ingkar mengingat Allah yang maha luas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini betapa mereka ingin apa? Merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin meruntuhkan kepercayaan, keimanan orang-orang ketika itu kepada Nabi SAW. Tapi apakah kemudian orang-orang yang beriman ketika itu luntur iman mereka kepada Nabi SAW? Tidak sama sekali. Bahkan Allah menyebutkan di ayat yang lainnya, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Bahwasanya apa yang disebutkan mereka, apa yang mereka lontarkan, itu nampak dari sisi mereka tentang permusuhan dan kedengkian mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan apa yang mereka katakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin di peperangan Badar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan mereka di hadapan kaum muslimin yang jumlahnya ketika itu sepertiga dari jumlah mereka, maka hal itu membuat mereka tersentak. Maka cukuplah peristiwa Badar itu adalah guncangan besar bagi mereka. Maka pertanyaan di sini, apakah ini hanya terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidakkah kita mengingat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam? Ketika Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, ketika orang-orang kaya di antara mereka menghina Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka siang dan malam selama 950 tahun agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Maka mereka tidak mau mendengar sama sekali. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan pada kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Demikian pula kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syuaib, dan kemudian apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan bagaimana pergelutannya dengan Fir'aun, orang yang paling kufur yang ada di atas muka bumi Allah, yang sampai kemudian ingin menghinakan atau istihza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika apa? Bangunlah bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terus menyebutkan di dalam Al-Quran betapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi SAW menenangkan orang-orang yang beriman bahwasanya tidak sedikit pun apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir itu mengguncang iman mereka. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Mendengarkan hadis ini, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah,
la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diri. Setelah diri. Kata Umar bin Khattab. Apa kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab? La, walladhi nafsi biyadi. Tidak ya Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta aku ahabba ilaika min nafsi, sampai engkau jadikan diriku lebih engkau cintai daripada dirimu. Umar bin Khattab. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab? Ini disebutkan kalau syaitan jalan di satu jalan, ya Umar jalan di satu jalan, syaitan cari jalan. Umar bin Khattab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kemudian setelah Nabi mengatakan demikian, Umar mengatakan, fa innahu al-ana wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cinta. Kemudian Nabi mengatakan, al-an, sekarang engkau telah sempurnakan apa yang telah engkau ingin. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 orang yang akan merasakan manisnya iman. 3 orang yang merasakan manisnya. Yang pertama yang disebutkan Nabi, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain kedua. Dan perkara ini gampang diucap, sulit diperbuat. Gampang diucap, sulit dilaksanakan. Bagaimana seorang membuktikan kalau dia meletakkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya? Bagaimana dia membuktikan bahwasanya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada manusia yang lain, daripada orang tuanya, daripada anaknya? Ketika dia harus dibenturkan untuk mengakui sesuatu yang mungkin tidak kebanyakan manusia mengikuti cara itu. Sampai yang lebih mengerikan di zaman ini, kita melihat orang memaksakan apa yang dia yakini itu dengan pemaksaan yang ngeri. Sampai ketika orang berupaya untuk berjalan di atas cara yang benar, yaitu bagaimana kita mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, apa perkataan mereka? Masa antum mencintai Nabi Muhammad SAW masih butuh dalil? Cinta kepada Nabi tidak butuh dalil. Kalau yang antum katakan hak, fa'alai. Tapi yang dikatakan ngawur tidak karu-karuan. Dan itu dinisbatkan kepada Nabi SAW. Menisbatkan kepada Nabi berbagai perkara macam yang aneh dan tidak pernah ada satu saja yang aneh. Diriwayatkan bahwasanya gahwa itu adalah minumannya aulia Allah. Dari mana? Yang jualan kopi senang. Katanya siapa yang di bibirnya masih ada bekas bau kopi, itu katanya didoakan malaikat. Siapa yang nyebut? Wah, itu disebutkan, disandarkan kepada Nabi SAW. Wah, kadang-katanya apa? Ana meriwayatkan hadis ini fil manam, di mimpi. Terus yang ngeri lagi, mereka berdalil dengan mimpi ini. Belum berhenti. Ente jangan merendahkan mimpi. Mimpi ini
Yang diceritakan Nabi Yusuf separuh mimpi, na'am, sahih, itu ayat Al-Quran. Kalau yang mimpi ente, bukan ya. Dan ru'ya sadiqah, mimpi yang benar, ada min alamatin nubuwah, ini tanda kenabian. Bukan setiap orang mimpi jadi dalil kemudian. Terus cerita di halaqahnya, dijadikan dalil. Entah, anda lihat dalam mimpi, ada amalkan zikir kata. Ya akhina wallahi, kalau kita mau ngamalkan zikir yang diajarkan Nabi, kita sudah mati, zikir belum selesai. Kathir yang diajarkan Nabi masalah zikir, dengan macamnya dan jenisnya. Mulai dari kita bangun pagi sampai tidur lagi. Mau ente tambahin lagi, Allah, ente tambahin zikir, hilang hadis Nabi, perintah zikir itu. Maka di antara hal yang pertama yang menjadikan cara untuk membuktikan bahwasanya kita mencintai Nabi SAW, membela beliau SAW, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 31. Bahkan dikatakan para ulama, hadza ayatul imtihan. Ini ayat ujian bagi setiap manusia. Apakah mereka mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau kalam fadhi, atau omong kosong saja. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jikalau kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada riwayat yang berselisih tentang masalah ini. Yang disuruh ikutin siapa? Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Maka cukup ayat ini dalil bagi kita. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kita ngaku melaksanakan perintah Allah, maka ikuti Nabi SAW. Karena Nabi dengan kita jauh jaraknya, maka yang kita ikuti apa? Sunnah Allah. Melalui apa? Hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih kita ambil. Karena kemudian yang kedua, cinta, tanda cinta seorang yaitu taat kepada orang yang dia cintai. Allah katakan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man. Seluruh umatku, kata Nabi SAW, mau masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata sahabat, ya Rasulullah, ada yang tidak mau masuk surga. Ini sahabat heran, apalagi kita yang sekian tahun dari Nabi SAW. Ini kan sahabat, ada yang tidak mau masuk surga ya Rasul. Kata dia, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk surga, kata Nabi SAW. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepada aku, maka mereka tidak mau masuk surga, kata Nabi. Maka inilah yang diceritakan di dalam hadis ketika ada orang mau meminum dari telaganya Nabi, dihalau sama orang. Kata Nabi, umatku kenapa tidak bisa masuk, tidak boleh minum telaga? Dikatakan mereka memperbuat sesuatu yang tidak pernah kau perintahkan ya Rasulullah setelah wafat. Makanya ketika ada orang menghitung zikir dengan batu di zamannya Abdullah bin Mas'ud, apa kata Ibnu Mas'ud ketika dilapori sama Abi Sa'id Al-Khudri? Kata Abi Sa'id Al-Khudri kepada Ibnu Mas'ud,
bahwasanya mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan ya Aba Abdurrahman. Apa kata Abdullah Mas'ud? Wa kam min muridin lil khair lam yusib. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, mereka tidak dapat kebaikan. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, "Uddu sayyi'atikum." Hitunglah kejelekan kalian. Fa ana dhaminun an la yanqusu min hasanatikum syai'. Bahwasanya aku jamin Allah tidak akan menambah kejelekan. Yakni menghitung zikir dengan batu di zaman Nabi SAW tidak pernah ada. Memimpin zikir jamaah tidak pernah ada di zaman Nabi. Maka ketika itu tidak ada di zaman Nabi, walaupun mau dicarikan dalil apapun tidak akan pernah jadi dalil. Tidak akan pernah jadi dalil. Cuma yang ngeri sekarang 1000 cara digunakan untuk jadi dalil. 1000. Sampai yang ngeri lagi, doktrin yang mereka masukkan ke dalam pikiran orang-orang awam. Doktrin yang mereka masukkan di dalam pikirannya orang. Seperti mengatakan Al-Quran itu bid'ah, tidak pernah ada di zaman Nabi. Titik-titiknya tidak ada di zaman Nabi. Bayangkan. Itu kalau orang tidak ngerti bingung. Iya, betul omongan orang. Semua yang ada di dalam Al-Quran mahfuz. Susunannya, nama ayat Al-Quran, jumlahnya semua, itu semua wahyu. Apa yang antum perselisih? Adapun mengumpulkannya ada di zaman sahabat. Dan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Nabi yang katakan ikuti sunnah. Jadi mereka ingin menghancurkan batasan-batasan bid'ah dan tidak. Kemudian bagaimana kita membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita dikatakan umatnya yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Cara yang paling gampang, melihat orang yang paling baik menolong Nabi SAW. Siapa mereka? Para sahabat ridwanullah alaihim. Tidak ada orang yang paling hebat menolong Nabi selain sahabat beliau. Karena Allah pilih mereka untuk menemani Nabi dan menolong Nabi-Nya. Hatta antum mau melakukan hal terhebat di zaman ini, tidak akan bisa mengalahkan bagaimana sahabat membela Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan engkau maki sahabatku. Itu ketika itu apa terjadi? Ada 2 sahabat yang berkelahi. Satu senior, satu baru sahabat. Itu Nabi mengatakan sepertilah nasubah. Kata, lau anfaqtum mithlu Uhudin dhahaban. Kalau antum sedekah infak seperti gunung Uhud emas, tidak akan sama dengan sahabat sedekahnya, walaupun cuma 1 mud atau separuh, tidak sama. Dan orang yang paling pantas untuk dikatakan contoh pembela Nabi SAW
Tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika menunggu berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan untuk Nabi berhijrah, dan menunggu siapa yang dipilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemani Nabi berhijrah. Begitu dikasih tahu bahwasanya Allah mengizinkan Nabi SAW berhijrah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar As-Siddiq berhijrah, wallahi, kata Aisyah menangis, bukan sedih, berbahagia luar biasa. Maka dipersiapkan di sini. Siapa yang bawa makan? Siapa yang mendengarkan kabar? Siapa yang nuntun kendaraannya sampai ke kota Madinah? Melalui rute yang mana? Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perjalanan tersebut. Yang diantara kedahsyatan peristiwa hijrahnya Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan sedikit pun waktu kecuali menyeru di jalan Allah Subhanahu. Hatta ketika berhijrah. Dan semua di antara kita tahu betapa satu hari ketika Umar bin Khattab mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, berlomba untuk bersedekah. Kita tidak meributkan tentang perlombaan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, ma baqaita li ahli, apa yang kau tinggalkan? Ma baqaita li ahli, apa yang kau sisakan untuk keluargamu kalau semua kau sudah bawa ke sini semua? Qala abqaitu lahumullah wa rasul, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Tidaklah kalimat ini keluar kecuali dari seorang yang hatinya tenang dengan iman. Tidak ada sedikit pun perasaan ragu. Tidak ada sedikit pun perasaan mereka, perasaan Abu Bakar Siddiq bahwasanya ada masa di mana dia mengkhawatirkan tentang rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu berada di samping Nabi SAW. Dan kalau ada orang yang mengancam Nabi SAW, maka apa kata Umar bin Khattab? Da'ni adribu nuqah ya Rasulullah, biarkan saya yang penggal orang ini. Biar saya yang penggal. Dan betapa pembelaan Umar bin Khattab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi. Maka ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika salat subuh dan terjatuh, dia panggil anaknya, Abdullah, engkau datang kepada Ummul Mukminin Aisyah atas nama Umar bin Khattab, bukan atas nama Amirul Mukminin. Izinkan kepadanya, jikalau sampai di ujung usiaku, bolehkah aku dikuburkan di samping dua kekasihku, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq.
Dia tidak minta izin atas nama Amirul Mukminin Khalifah tadi. Tapi dia minta kepada Allah, Umar bin Khattab yang minta izin. Kalau diizinkan, maka kuburkan Nabi di sana. Kalau tidak, fa'al. Dalam masalah. Beliau merasa bahwa ketika ditusuk oleh buah belulu, dia mengatakan di ujung dari hidup. Orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi tentang pembelaan mereka kepada Nabi. Tapi mereka tidak membela Nabi dengan hawa nafsu mereka. Sahabat yang lain yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, betapa sejarah telah menulis tentang mereka. Dan betapa Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah, beliau adalah panglima di zaman Umar, panglima perang di zamannya Umar. Dan sahabat-sahabat yang lain. Yang tinta emas ini tidak akan berhenti menulis tentang mereka. Mulai dari zaman sampai nanti di kemudian hari pasti akan ada orang-orang yang menulis tentang sejarah mereka dan bagaimana pembelaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka meluangkan waktu siang dan malam, bahkan mungkin mereka tidak tidur menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan peperangan. Kita ketahui bagaimana ketika peperangan Uhud, ketika sebagian di antara sahabat merasa khawatir dengan Nabi, jika Nabi sudah meninggal, sampai kemudian ada di antara mereka yang mengatakan Nabi dalam keadaan itu, kemudian menjadikan tubuhnya sebagai tameng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan seorang sahabat yang mulia yang bernama Abi Talha, yang menjadikan dirinya sebagai tamengnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjaga Nabi SAW. Jadi apa yang mau mengarah ke Nabi, sayatan, panah, dia dulu yang kena. Bahkan sampai ada dua pemuda dari Ansar yang menghinakan Abu Jahal, yang membunuh Abu Jahal, yang dengannya terhinakan orang-orang musyrikin, bahwasanya panglima mereka, orang mereka, pemimpin mereka terbunuh oleh dua remaja yang dikatakan ketika itu belum balik. Ketika mereka perang, apa yang dikatakan mereka? Mana Abu? Mana orang yang lisannya itu memaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka bukan mau membunuh Abu Jahal karena dia panglimanya, bukan. Karena lisannya sudah menghina orang paling mulia di atas muka. Karena lisannya sudah memaki utusan Allah Subhanahu. Karena lisannya sudah mengoyak nama Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka membunuh Abu Jahal karena perkara. Dan ketika kita mendengar cerita seperti ini, jangan dihayalkan lagi, oh ini ekstremis, cerita anak kecil bunuh orang. Lah,
Ini cerita bagaimana Allah menceritakan kepada kita, Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang apa? Pembela-pembela agama. Tapi jangan juga diartikan keliru, membela Nabi itu harus ngangkat pedang terus nembak sana sini. Ya enggak, kalau udah ada yang ditembak, jangan ditembak. Membela Nabi dengan menjaga agama, supaya agama ini sama seperti Nabi SAW membawa agama ini, diajarkan dengan cara yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, agar kita membela agama ini, membela Nabi Muhammad SAW dengan cara apapun dan sesuai dengan bidang yang kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan orang-orang yang menghina Nabi SAW. Amin. Atau membela agama ini dengan cara yang keliru, agar umat tahu bagaimana agama yang benar dan membela agama yang benar. Karena agama ini tidak butuh dibela dengan cara yang keliru. Agama ini tidak butuh dibela dengan cara yang keliru. Agama ini akan mulia sampai akhir zaman ketika pembela-pembelanya mengajarkan dan menunjukkan kepada umat begini cara membela agama yang benar dan membela agama Nabi-Nya SAW dengan cara yang benar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami terutama dan antum sekalian. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua di atas jalan yang benar, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Mas? Tanya. Mau tanya dah. Ini terus mulai tadi. Ada banget kali. Ada yani Dr. Abdul Razak. Ouviram?